Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Dewan Juri. Saudaraku, saat ini kita berada di tengah-tengah era digital yang penuh dengan kemajuan teknologi. Perubahan yang cepat dalam dunia digital ini tidak hanya membawa kemudahan bagi kita, tetapi juga tantangan besar yang harus kita hadapi bersama. Di dunia yang semakin terhubung ini, informasi datang begitu deras dan tidak semuanya dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu tantangan terbesar adalah bagaimana kita bisa menyaring informasi yang benar dan menggunakan teknologi dengan bijak. Lalu, bagaimana kita menghadapi tantangan ini? Budaya berpikir kritis adalah jawabannya. Berpikir kritis bukan sekedar keterampilan untuk mengkritik, tetapi lebih kepada kemampuan untuk mengevaluasi sebuah informasi secara objektif dan mempertimbangkan berbagai perspektif sebelum mengambil keputusan. Dengan membangun budaya berpikir kritis, kita akan lebih siap untuk menghadapi dunia digital ini yang penuh dengan informasi juga tantangan. Saudaraku, seperti yang kita ketahui, di era digital ini kita seringkali disajikan dengan informasi yang beragam, baik itu melalui media sosial, berita daring, hingga iklan yang mempengaruhi cara kita untuk berpikir. Disinilah peran berpikir kritis menjadi sangat penting. Kita perlu memilah antara fakta dan opini, serta menilai sumber informasi secara objektif. Menurut John Dewey, seorang filsuf dan pendidik ternama, berpikir kritis adalah sebuah keterampilan yang harus dilatih sejak kita dini. Dewey mengatakan bahwa berpikir kritis adalah proses aktif yang melibatkan analisis, sintesis, dan evaluasi terhadap informasi yang ada. Dengan berpikir kritis, kita dapat membedakan informasi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan dengan informasi yang hanya sekedar sensasional atau menyesatkan. Selain itu, Paulo Freire, seorang pendidik asal Brazil, dalam bukunya Pedagogy of the Oppressed, menekankan pentingnya pendidikan untuk mengembangkan kesadaran kritis. Freire mengatakan bahwa pendidikan yang baik bukan hanya memberi kita pengetahuan, tetapi juga membentuk individu yang mampu berpikir kritis dan mandiri, tidak tergantung pada pemikiran orang lain yang seringkali dipengaruhi oleh kepentingan tertentu. Di era digital ini, kita seringkali terpapar dengan berbagai macam informasi. Dan tanpa kemampuan berpikir kritis, kita bisa dengan mudah terjebak dalam perangkap informasi palsu atau manipulasi. Howard Gardner, seorang psikolog dan pendidik terkenal, dalam teori multiple intelligence-nya menjelaskan bahwa berpikir kritis merupakan salah satu kecerdasan penting yang harus dikembangkan dalam dunia pendidikan. Berpikir kritis memungkinkan kita untuk menganalisis dan menilai informasi secara mendalam, sehingga keputusan yang kita ambil akan lebih terarah dan lebih tepat. Penting untuk kita ingat bahwa berpikir kritis tidak hanya dibutuhkan oleh para profesional atau akademisi saja, tetapi juga oleh setiap individu dalam kehidupan sehari-hari, terutama ketika kita menghadapi tantangan era digital ini yang penuh dengan distraksi dan informasi yang belum tentu benar. Saudaraku, untuk itu, mari kita bangun budaya berpikir kritis dalam diri kita sendiri dan di masyarakat sekitar kita, baik itu di sekolah, di tempat kerja, dan dalam kehidupan sosial. Mari kita terapkan cara berpikir yang analitis dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak jelas sumbernya. Sebagai generasi muda, kita harus menjadi agen perubahan yang tidak hanya cerdas dalam berteknologi, tetapi juga cerdas dalam berpikir. Dengan begitu, kita dapat menghadapi tantangan digital ini dengan bijaksana dan tidak terjerumus dalam hoax atau informasi yang merugikan. Di akhir pidato ini, izinkan saya menutup dengan sebuah kutipan
kutipan dari Albert Einstein yang mengatakan, pendidikan bukanlah tempat untuk belajar fakta, tetapi pendidikan adalah tempat melatih pikiran untuk berpikir. Sekian pidato dari saya, semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi kita semua untuk terus mengembangkan budaya berpikir kritis dalam menghadapi dunia digital. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.